Hai, kembali lagi. Di sini kita akan membahas tentang pembentukan bumi. Kita masuk di pengertiannya. Pembentukan bumi adalah suatu proses yang sangat kompleks dan terjadi dalam rentang waktu yang sangat lama, yakni sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Proses ini melibatkan berbagai fenomena fisik dan kimia yang terjadi di dalam tata surya. Adapun teori pembentukan tata surya, teori yang paling diterima secara luas mengenai pembentukan bumi adalah teori nebula atau hipotesis nebula. Hipotesis ini menyatakan bahwa tata surya termasuk bumi terbentuk dari awan gas dan debu yang disebut nebula. Nebula ini berasal dari sisa-sisa supernova atau bintang yang meledak. Gas dan debu ini kemudian mengalami proses gravitasi yang menyebabkan materi-materi tersebut terkompresi dan membentuk piringan datar yang berputar. Adapun langkah-langkah dalam teori ini, yang pertama, awan, gas, dan debu. Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, nebula yang terdiri dari gas hidrogen, helium, dan debu mulai mengkerut akibat gaya gravitasi. Yang kedua, kontraksi dan pemanasan. Seiring berjalannya waktu, awan ini mengerut dan berputar lebih cepat. Ketika matahari bergerak ke arah pusat, ini mengalami pemanasan yang sangat tinggi, membentuk fotobintang di pusatnya yang akan menjadi matahari. Yang ketiga, pembentukan piringan protoplanet. Materi yang tersisa membentuk piringan datar yang berputar di sekitar fotobintang. Dalam piringan ini, partikel-partikel debu dan gas mulai bergabung dan saling bertumbukan. Yang terakhir, proses akumulasinya. Partikel-partikel ini saling bertumbukan dan membentuk planetesimal atau benda kecil yang berukuran beberapa kilometer. Planetesimal ini kemudian saling bertabrakan membentuk benda yang lebih besar yang disebut protoplanet. Proses pembentukan bumi. Bumi terbentuk melalui serangkaian tumbuhan antara planetesimal yang lebih kecil yang disebut protoplanet dan benda-benda langit lainnya. Proses ini berlangsung sangat lama, tetapi secara umum dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap-tahap yang pertama, proses diferensiasi. Pada saat bumi masih sangat muda dan masih dalam bentuk cairan atau masa yang sangat panas, proses yang disebut diferensiasi terjadi. Materi yang lebih berat seperti besi dan nikel tenggelam ke pusat bumi, membentuk inti yang padat, sedangkan materi yang lebih ringan seperti silikon dan oksigen mengapung di lapisan luar dan membentuk kerak bumi. Tahap yang kedua, pembentukan inti, mantel, dan kerak bumi. Inti bumi terbentuk dari logam berat seperti besi dan nikel yang tenggelam ke pusat. Inti ini memiliki dua bagian, inti luar yang cair dan inti dalam yang padat. Yang kedua, mantel. Di atas inti terdapat mantel yang terdiri dari batuan silikat yang lebih ringan. Mantel ini bersifat semi cair, memungkinkan terjadinya pergerakan lempeng tektonik. Yang ketiga, kerak bumi. Lapisan paling luar bumi sangat tipis dan keras. Kerak ini terbentuk ketika suhu bumi mulai menurun dan batuan mulai mengeras. Tahap yang ketiga, pembentukan atmosfer dan hidrosfer. Atmosfer
Awal bumi terbentuk akibat pelepasan gas dari dalam bumi yang dikenal dengan istilah degasifikasi. Gas-gas utama yang dilepas termasuk uap air, karbon dioksida, dan nitrogen. Atmosfer awal ini sangat tebal dan tidak mengandung oksigen bebas, tetapi sangat panas. Sedangkan hidrosfer, proses pendingin bumi memungkinkan uap air mengembun menjadi air cair yang membentuk lautan. Lautan pertama ini terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalunya. Nah, adapun pentingnya tumbukan besar. Tumbukan besar dengan benda langit lainnya, termasuk planetesimal, memainkan peran penting dalam pembentukan bumi. Salah satu tumbukan terbesar yang terkenal adalah tumbukan dengan objek seukuran Mars yang disebut Tenia. Tumbukan ini diduga menyebabkan terbentuknya bulan yang terlempar ke orbit bumi akibat peristiwa tersebut. Proses evolusi awal bumi. Setelah bumi terbentuk, ia mengalami banyak perubahan dan evolusi yang menyebabkan perubahan dalam atmosfer lautan dan kehidupan yang ada. Salah satu perubahan penting adalah munculnya proses fotosintesis oleh mikroorganisme yang mengubah atmosfer bumi dengan menambahkan oksigen bebas. Proses ini berlangsung selama miliaran tahun, yang akhirnya mengarah pada atmosfer yang kaya oksigen yang ada pada saat ini. Serta ada pula penyusunan geologi bumi. Proses geologi bumi juga terus berlangsung hingga saat ini, termasuk pergerakan lempeng tektonik yang membentuk gunung, samudra, dan berbagai fitur geologi lainnya. Lempeng-lempeng ini bergerak secara dinamis karena panas yang berasal dari inti bumi, yang menciptakan fenomena ini seperti gempa bumi, vulkanisme, dan pembentukan benua. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa proses pembentukan bumi adalah dari berbagai fenomena fisik dan kimia yang berlangsung secara miliaran tahun. Pembentukan bumi melibatkan proses kontraksi nebula, tumbuhan planetesimal, diferensiasi lapisan bumi, pembentukan atmosfer dan lautan, serta perkembangan kehidupannya yang mempengaruhi atmosfer kita. Pembentukan bumi dan tata surya adalah contoh dari proses alam yang berlangsung sangat panjang dan rumit, menghasilkan planet yang kita huni hari ini. Nah, itulah tadi pembahasan kita tentang pembentukan bumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hope you do.